Untuk kasus cek engine menyala, bagi sebagian orang ini menjadi satu hal yang ngeselin ya. Satu hal yang ngeselin, bahkan satu hal yang mengkhawatirkan, dan juga bisa jadi satu momok yang sangat menakutkan bagi sebagian orang. Jumpa lagi di channel Sebs Automod. Di kesempatan sore hari ini, kebetulan mobil saya Mitsubishi Lancer CK4 ini sedang mengalami masalah, yaitu cek engine menyala. Untuk kasus cek engine menyala, bagi sebagian orang ini menjadi satu hal yang ngeselin ya. Satu hal yang ngeselin, bahkan satu hal yang mengkhawatirkan, dan juga bisa jadi satu momok yang sangat menakutkan bagi sebagian orang. Karena cek engine yang menyala ini adalah satu respon yang menunjukkan bahwa mobil kita sedang mengalami masalah. Biasanya permasalahannya terletak pada sensor. Nah, yang membingungkan pada saat cek engine menyala, sensor mana yang harus kita cek? Sensor mana yang rusak? Itu yang tidak bisa kita ketahui, apalagi yang masih awam ya. Makanya di kesempatan sore hari ini saya akan memberikan satu tutorial yang saya kira cukup atau sedikit lah ya, sedikit bermanfaat untuk teman-teman semua, yaitu cara scan DTC namanya, atau bisa kita sebut dengan scan DTC. Nah, scan DTC ini kita memanfaatkan kedipan lampu cek engine untuk menghitung berapa jumlah kedipannya, dan dari situ kita bisa melihat tabel sensor apa yang rusak atau bagian apa saja yang bisa kita cek. Nah, scan DTC ini sangat mudah, bahkan mudah sekali. Untuk alat-alat yang dibutuhkan hanya yang inti ya. Yang inti itu cuma kabel aja. Jadi teman-teman sekalian cukup menyiapkan satu kabel. Ini yang paling inti. Kemudian ada satu lagi juga sangat mudah didapatkan, yaitu jepitan. Di sini saya pakai jepitan jemuran. Nah, kalian terserah ya, mau pakai jepitan jemuran oke, atau cari jepitan mulut buaya kecil itu yang khusus untuk kabel perkabelan juga, itu akan lebih baik lagi. Nah, baiklah, langsung saja ya, kita lakukan pengecekan atau kita lakukan scan DTC menggunakan satu buah kabel dan juga jepitan ini. Untuk men-scan DTC, kita perlu mencari soketnya. Soket yang nantinya akan kita colokkan menggunakan kabel ini ya. Dan soketnya kalau kita posisi berkendara itu ada di bawah setir, tepatnya di depan lutut kiri ya. Ingat ya, di depan lutut kiri di bawah setir. Jadi posisinya ada di sebelah sini.
Sebelum kita lanjutkan ke soket, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah menghidupkan mesin. Langsung saja. Nah, setelah mesin dihidupkan, langkah selanjutnya kita picu supaya cek engine ini mau menyala. Bisa kita gas hingga mencapai RPM tertentu, atau bisa juga kita bawa mobil ini berkendara terlebih dahulu. Kita bawa keliling-keliling terlebih dahulu. Tujuannya supaya cek engine-nya mau menyala. Atau ada juga beberapa kasus yang beberapa saat setelah mesin hidup, cek engine akan menyala sendiri. Nah, sekarang akan saya coba untuk memainkan gasnya. Nah, baiklah. Setelah saya mainkan gasnya, jadi ini salah satu cara ya. Setelah saya mainkan gasnya, cek engine alhamdulillah terpicu, cek engine-nya menyala. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yang harus kita tempuh adalah biarkan mesin menyala, biarkan cek engine menyala, kemudian kita beralih atau kita menuju ke soket. Di sini ada sisi yang berbeda. Ini adalah sisi yang lebar, sedangkan ini sisi yang sempit. Sisi yang sempit. Nah, cara untuk menghitung nomor pinnya, kita mulai dari sebelah sini. Ya, ini adalah pin nomor 1. Yang perlu diingat, pin nomor 1 ini apabila kita duduk menghadap setir, maka pin nomor 1 ada di sebelah kanan. Oke, sekali lagi yang perlu diingat, jika kita duduk di kemudi menghadap ke setir, maka pin 1 ini berada di sebelah kanan. Ini pin 1, pin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, yang akan kita gunakan untuk men-scan adalah pin nomor 1. Ya, pin nomor 1. Nah, biar teman-teman nggak lupa, pin nomor 1 ini silahkan dikasih tanda, bisa menggunakan spidol putih atau bisa menggunakan tip X. Ya, ini supaya teman-teman nggak lupa. Kemudian kita ambil satu buah kabel. Yang perlu diingat, kabel ini memiliki dua ujung. Kabel ini memiliki dua ujung. Gunakan salah satu ujungnya, kita tancapkan ke pin nomor 1. Ya, mudah ya. Sebelumnya kabel kita lilit dulu, atau kita dibuat seperti inilah, disatukan kemudian diputar atau dililit seperti ini supaya lebih tegang. Nggak mudah, kalau waktu dimasukkan itu nggak mudah bengkok dia. Nah, ini kita masukkan, cukup mudah ke pin 1 ya. Kita masukkan ke pin 1. Kemudian ujung kabel yang lain kita tempelkan ke ground. Nah, yang saya sentuh pakai jempol ini adalah ground. Ya, ini ground atau plat atau body. Nah, banyak atau terkadang kita tempelkan ke ground ini, koneksinya kurang bagus karena mungkin ada karat atau kotor. Makanya sebelum ditempel ke ground, ini sebaiknya ground
sebaiknya ini ground dibersihkan terlebih dahulu, bisa disikat, bisa diamplas, atau mungkin digesek menggunakan metal atau plat lainnya ya. Kemudian kita tempelkan. Kalau sudah betul-betul bagus, bersih, kita tempelkan tutupan ya. Nah, kalau sudah betul-betul bersih, kita tempelkan ujung satu ini ke ground. Kemudian kita jepit menggunakan jepitan jemuran ini, atau terserah kalian mau menggunakan jepitan apa. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita lanjut perhatikan ke speedometer. Jadi respon dari penjamperan yang barusan kita lakukan dari pin 1 ke ground adalah check engine menjadi berkedip. Nah, inilah yang disebut dengan scan DTC. Dari kedipan check engine ini bisa kita hitung, yang nantinya hasil perhitungan kita cocokkan dengan tabel. Nanti akan terlihat atau nanti akan ketemu sensor atau bagian mana yang harus kita cek. Nah, cara menghitungnya, untuk kedipan lama dihitung 10 dan kedipan cepat dihitung 1. Nah, sekarang kita langsung praktek aja ya. Ini 10, 1, 2, 3, 4, 14. 10, 1, 2, 3, 4. 14 ya. Sekali lagi, 10, 1, 2, 3, 4. 14. Oke. Jadi ECU ini menyimpan error kode dengan kode 14 ya, hanya kode 14. Karena bila mana errornya ada di beberapa bagian, nanti kodenya akan misal dari 14, kemudian nanti di belakangnya akan ada lagi berapa, apakah itu 41 atau 35 dan lain sebagainya ya, sesuai dengan jumlah error. Nah, untuk kasus seperti ini errornya hanya pada satu bagian saja, atau bisa dibilang pada satu sensor saja dengan kode 14. Nah, setelah ini akan saya tampilkan tabel. Teman-teman silahkan jika membutuhkan tabelnya bisa di screenshot ya, atau di screen capture supaya bisa disimpan. Nah, jadi dari jumlah kode yang sudah kita hitung, kode 14, ini error menunjukkan pada TPS atau sensor TPS. Nah, di sini yang bisa kita cek ada 3 ya. Ada 3, yaitu wiring, kemudian sensor TPS-nya, dan juga ECU. ECU atau ECM sama saja. Itu. Ada 3 bagian. Nah, baiklah, langsung saja ya. Kita coba lihat ke mesin, lihat ke TPS-nya langsung. Dari kode 14 tadi mengarah ke TPS. Jadi kita langsung cek saja. Kita lihat apakah betul TPS-nya bermasalah. Kita lihat apakah ada kabel yang putus atau ada soket yang terlepas ya. Kita langsung ya. Nah, betul ya teman-teman. Kita lihat TPS-nya
lepas soketnya. Nah, jadi kan tadi disebutkan ada 3 bagian yang bisa kita cek, yaitu sensor TPS, kemudian wiring dan juga ECU. Nah, di sini kita bisa lihat salah satunya yaitu ini masuknya ke golongan wiring, ternyata lepas. Ya, soketnya lepas. Nah, jadi alhamdulillah ini sudah ketemu titik permasalahan ya. Jadi TPS-nya lepas. Yang disebut dengan TPS itu ini ya, teman-teman ya. Ini TPS lepas. Nah, baiklah, langsung saja kita eksekusi. Kita pasangkan TPS-nya. Oke. Baiklah. TPS sudah kita pasang. Dan kita berikan pengunci untuk TPS-nya. Jadi ini sudah aman ya untuk TPS. TPS sudah kita pasang soketnya dan juga sudah kita berikan pengunci. Jadi insya Allah aman, tidak ada kendala. Tinggal kita coba kita masuk ya ke dalam. Setelah soket TPS tadi dipasang, ternyata check engine masih berkedip. Dia masih jadi ECU-nya masih menyimpan memori error. Ya, masih tersimpan. Nah, kalau sudah seperti ini, yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah mereset ECU. Kita harus mereset ECU. Nah, untuk mereset ECU ini, mesin kita matikan terlebih dahulu. Oke, sekarang mesin sudah mati dan kita lanjutkan untuk mencabut aki minus atau baterai minus. Ya. Oke, sekarang aki minus kita cabut ya. Ini cara untuk mereset ECU. Karena setelah sensornya kita betulkan atau sudah dipastikan kondisinya baik, ECU masih tetap menyimpan error kode ya. Makanya kita perlu mereset untuk menghapus error kode tersebut. Ini dilepas kurang lebih 30 detik sampai 1 menit, nanti akan kita pasang kembali. Baiklah, ini sudah bisa kita pasang kembali ya. Setelah 1 menit kurang lebih tadi kita cabut. Oke, sudah kencang. Sekarang kita starter kembali ya. Nah, oke teman-teman. Nah, cek engine ini masih berkedip. Tapi kedipannya tidak seperti tadi ya. Ini berkedip sangat cepat, yang menandakan bahwa ECU sama sekali tidak menyimpan error kode. Ya, artinya kode sudah terhapus. Nah, kenapa cek engine ini masih menyala dan masih berkedip cepat? Karena kabel yang tadi kita jumper itu belum kita lepas. Nah, jadi untuk membuat cek engine ini normal kembali harus kita lepas. Tapi ini saya jelaskan terlebih dahulu teman-teman biar nggak bingung ya. Ya, pada intinya setelah ECU, maksud saya setelah TPS dipasang tadi soketnya, kemudian
ECU kita reset, alhamdulillah error kodenya sudah hilang. Nah, bagaimana kita tahu error kode tersebut sudah hilang? Dengan melihat respon dari check engine ini yang berkedip dengan cepat. Ya. Ini kabel jumperan di bawah belum saya lepas. Ya. Jadi scan masih terus berjalan. Ini scan sedang berjalan. Dan hasil dari scanning tersebut menunjukkan bahwa mesin kita baik-baik saja. Tidak ada sensor yang trouble, tidak ada komponen-komponen yang bermasalah. Nah, kita coba mainkan gasnya sejenak ya. Nah, sama. Tidak ada perubahan pada check engine. Artinya check engine ini kedipannya adalah kedipan yang menunjukkan bahwa mesin dalam kondisi baik-baik saja. Begitu. Nah, selanjutnya kabel jumperan di bawah akan saya cabut, akan saya lepas. Oke. Sudah terlepas ya teman-teman kabel jumperannya. Nih, kabel sudah terlepas. Nah, kita naik lagi, kita lihat lagi apakah check engine-nya menyala atau tidak. Oke, dari sini alhamdulillah ya, ini sudah normal kembali teman-teman. Sudah normal kembali. Jadi check engine sudah mati. Check engine tidak menyala lagi. Nah, untuk meyakinkan, mesin akan saya matikan kembali dan selanjutnya akan saya coba starter ulang ya. Ini saya lepas dulu biar tidak mengganggu. Oke. Nah, mesin sudah saya matikan. Nah, sekarang mesin akan saya hidupkan kembali. Kontak on, check engine menyala, normal ya. Check engine mati, kita start. Nah. Oke. Mesin sudah menyala, sudah running. Tinggal coba akan saya mainkan gasnya. Alhamdulillah ya, sudah nggak menyala lagi check engine-nya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sukses ya. Scanning DTC sekaligus troubleshooting permasalahan yang ada pada Mitsubishi Lancer CK4 saya. Ini sekaligus, jadi lumayan panjang juga durasinya, tapi saya kira tidak masalah. Pada intinya bisa kita simpulkan bahwa check engine yang menyala itu, jika kita mengetahui caranya, tidak akan membuat kita merasa khawatir, apalagi sampai takut ya. Karena dengan cara yang sangat sederhana tadi, kita bisa mengetahui sensor apa yang rusak, sensor apa yang perlu kita cek, bagian apa yang perlu kita periksa. Sangat mudah sekali. Bahkan bagi orang awam sekalipun yang saya kira
tidak mengerti mesin, nggak mengerti mobil, nggak mengerti otomotif, dengan tutorial yang sangat mudah ini saya kira pasti bisa mengikuti. Nah, tadi sudah jelas sekali. Insya Allah saya gambarkan bagaimana caranya melakukan scan DTC, bahkan sampai kita menemukan di mana letak permasalahan sehingga cek engine menyala. Ya, tadi terlihat soket TPS ternyata lepas, sangat simpel sekali. Kemudian soket sudah kita pasangkan. Setelah itu kita lakukan reset ECU untuk menghapus memori error kode yang terekam oleh ECU. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, berhasil pastinya. Cek engine tidak menyala lagi. Dan poin penting di sini yang bisa kita petik adalah bahwa scan DTC bisa dilakukan dengan sangat mudah. Begitu. Nah, buat teman-teman yang baru datang di channel kami, silahkan untuk subscribe dulu dan juga aktifkan tombol atau aktifkan notifikasinya, sehingga pada saat kami memposting video-video atau konten-konten terbaru, kalian akan mendapatkan pemberitahuan. Dan juga thank you banget ya untuk subscribe-nya, karena dengan dari subscribe kalian ini, itu adalah satu kontribusi dari kalian supaya channel kami ini akan terus berkembang, memberikan edukasi walaupun sedikit ya, memberikan masukan-masukan, memberikan tutorial-tutorial yang insya Allah walaupun sedikit akan ada manfaatnya. Saya kira cukup tutorial kali ini, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya.